Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda semua? Semoga Ananda dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Miss Indah Maulidia dalam pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 9. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai pengertian teks pidato persuasif, ciri-cirinya, dan bagaimana menentukan isi pidato persuasif. Nah, di kesempatan kali ini, sekarang kita akan belajar mengenai menentukan struktur teks dan ciri kebahasaan dalam teks pidato persuasif. Apa saja sih struktur teks dalam pidato, kemudian apa saja ciri kebahasaannya? Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahasnya dengan lebih dalam. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita bersama-sama membuka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah Nanda semua, mari kita mulai materi kali ini dengan membahas struktur teks dan ciri kebahasaan dalam teks pidato persuasif. Dalam struktur teks yang kita bahas ada tiga, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Jadi dalam struktur teks pidato persuasif terdiri dari tiga, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Ciri kebahasaan dalam teks pidato persuasif ada 5, yaitu kalimat aktif, kata tugas, kosakata emotif, kosakata bidang ilmu, dan sinonim. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut, jangan di-skip ya videonya, tetap perhatikan sampai akhir. Struktur teks, tadi ada tiga ya, ada pembukaan, isi pidato, dan penutup pidato. Pembukaan terdiri dari salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan rasa syukur. Jadi pembukaan juga ada bagiannya. Isi pidato berisi pendapat, gagasan, dan pesan yang ingin disampaikan oleh orator. Orator adalah orang yang berpidato. Kemudian ditutup dengan bagian penutup. Nah, dalam bagian penutup pidato terdiri dari harapan, permohonan maaf, ucapan terima kasih, dan salam penutup. Lanjut ke ciri kebahasaan. Tadi sudah disebutkan ada 5. Yang pertama kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan kegiatan. Kata tugas terdiri dari kata depan, kata sambung, dan kata sandang. 3. Kosakata emotif, yaitu kata yang berhubungan dengan emosi atau perasaan. Yang keempat, kosakata bidang ilmu, yaitu kata yang digunakan dalam bidang keilmuan. Dan yang terakhir, sinonim atau persamaan makna. Bukan persamaan kata ya, tapi persamaan makna. Nah, ini adalah ciri kebahasaan dalam teks pidato persuasif. Nah, di sini sudah ada contoh teks pidato yang sudah dijelaskan bagian pembuka, isi, dan penutup. Ananda bisa buka buku paketnya dan bisa dilihat, nanti dibaca lagi lebih dalam, ada di halaman 52 di buku paket kalian masing-masing. Nah, di situ sudah ada contoh teks pidato beserta struktur teksnya. Di sini pembukaan, tadi salam pembuka yaitu Assalamualaikum atau salam sejahtera, dan ucapan penghormatan. Hadirin yang saya hormati, atau kepala sekolah, atau yang terhormat kepala sekolah, yang terhormat para guru, dan sebagainya. Di situ disebut dengan ucapan penghormatan. Kemudian ucapan rasa syukur. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, dan sebagainya. Jadi tidak langsung ke isi pidato, tapi juga ada bagian pembuka yang terdiri dari tiga ini. Setelah bagian pembuka, maka berlanjut ke bagian isi pidato. Nah, dalam bagian isi pidato merupakan bagian inti yang menjelaskan pendapat, gagasan, atau alasan yang disertai dengan data pendukung ya. Itu yang dimaksud dengan isi pidato. Isi pidato ini biasanya terdiri lebih dari satu paragraf karena ini bagian intinya ya yang menjelaskan pendapat, gagasan, atau alasan, dan ada data-datanya untuk mendukung pesan. Berikutnya bagian penutup. Dalam bagian penutup di teks pidato persuasif terdiri dari harapan, ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam penutup. Di sini ada kata harapan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, itu harapan untuk pendengar ya. Kemudian ucapan terima kasih atas perhatian Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Permohonan maaf, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilafan. Salam penutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah bagian-bagian dalam penutup teks pidato.
Itulah penjelasan tentang struktur teks ya. Ada bagian pembuka, isi, dan penutup. Berikutnya kita beralih ke ciri kebahasaan. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya ada 5. Nah, yang pertama adalah kalimat aktif. Kalimat yang subjeknya melakukan kegiatan, aktivitas, pekerjaan, atau perbuatan tertentu. Contoh, bangsa kita memiliki semangat kebersamaan atau gotong royong yang sudah teruji oleh sejarah. Di sini subjeknya adalah bangsa kita. Predikat predikat adalah hal yang dilakukan oleh subjek. Nah, subjek predikat objek itu adalah materi yang sudah diberikan ketika kalian berada di tingkat SD. Jadi, mudah-mudahan masih ada yang ingat. Kalau sudah ada yang lupa, bisa kita segarkan lagi ya di materi teks pidato. Subjek itu biasanya berupa orang atau hal atau kata benda, sedangkan predikat adalah yang dilakukan oleh subjek. Nah, di sini termasuk kalimat aktif karena di sini subjeknya melakukan aktivitas. Apa aktivitasnya? Memiliki semangat kebersamaan. Begitu ya. Nanti kita lihat contohnya di kalimat-kalimat berikutnya. Ciri kebahasan yang kedua adalah kata tugas. Nah, kata tugas sendiri terdiri dari pertama kata depan. Apa sih kata depan? Kata depan adalah jenis kata yang ditulis di depan sebelum menuliskan kata benda, kata kerja, kata keterangan, dan jenis kata lainnya. Biasanya kata depan terdiri dari di, pada, atau dari. Ibu sedang berada di kamar untuk beristirahat. Nah, di sini ada ungkapan kata di, kemudian penulisannya dipisah dan menunjukkan tempat. Itu ciri-ciri kata depan atau preposisi. Jadi nama lain dari kata depan adalah preposisi. Penulisannya dipisah dan menunjukkan tempat ya di sini di kamar. Makanya penulisannya dipisah karena dia termasuk kata depan dan menunjukkan tempat yaitu kamar. Pada malam hari ini juga menunjukkan kata keterangan ya. Cincin itu terbuat dari emas juga menunjukkan kata keterangan. Ini adalah contoh dari penggunaan kata depan. Kata tugas yang kedua adalah kata sambung, yaitu kata yang menghubungkan kata dengan kata atau menghubungkan kalimat dengan kalimat. Namanya kata sambung, berarti dia menyambungkan atau menghubungkan. Contoh kalimatnya, kakak dan adik tersebut terlihat selalu akur. Nah, di sini ada kata sambung atau konjungsi ya, yaitu dan. Bola itu ditendang oleh Adi dengan sangat kencang. Nah, di sini di-nya disambung, makanya disebut kata sambung. Sedangkan yang sebelumnya di-nya dipisah, menunjukkan tempat, makanya disebut kata depan. Jadi sama-sama di, tapi berbeda penempatan. Yang satu kata depan, yang satu lagi kata sambung ya. Kata sambung biasa disebut dengan konjungsi. Kata tugas. Nah, di sini adalah macam-macam konjungsi, banyak banget ya, banyak sekali contoh dari konjungsi. Nah, nanti ini akan kita temukan di teks-teks berikutnya. Contoh, kakak dan adik tersebut terlihat selalu akur. Di sini ada kata dan itu berarti konjungsi maknanya apa? Nah, kita lihat dan artinya maknanya penambahan, gitu ya. Jadi ini adalah contoh dari konjungsi itu. Banyak sekali ya, nanti bisa dibaca lagi lebih dalam dan kita praktikan di dalam sebuah kalimat. Nah, konjungsi atau kata sambung. Kata tugas berikutnya adalah kata sandang. Kata sandang adalah kata yang tidak memiliki arti tapi menjelaskan nomina atau kata benda. Contohnya adalah si, sang, sri, hang, para, dan kaum. Contoh, sang ratu terpaksa mendukung keputusan putranya untuk pergi merantau. Di sini kata sandangnya adalah sang ya, karena dia menjelaskan nomina yaitu kata benda ratu. Jadi kalian aja melihat penggunaan kata ini. Kalau ada kata-kata ini, berarti dia termasuk kata sandang. Si kancil dan sebagainya, ya, sang ratu, sang raja, sang pangeran, dan sebagainya. Si kebo ireng sangat pandai membantu Pak Min di ladang. Nah, ada kata si, berarti dia kata sandang. Jadi kebahasan berikutnya adalah kosakata emotif, yaitu kata yang berhubungan dengan emosi atau perasaan yang bisa membuat pendengar tersentuh emosinya ketika membaca. Berarti berhubungan dengan perasaan. Contoh,
Ibu tak tega melihat adik terus menangis. Manakah kosakata emotifnya? Ya, kata tega karena berhubungan dengan emosi atau perasaan. Hal itu bisa terjadi karena semangat gotong royong. Mana yang termasuk kosakata emotif? Ya, semangat, merasakan semangat ya, berarti berhubungan dengan emosi atau perasaan. Ciri kebahasaan berikutnya adalah kosakata bidang ilmu atau yang biasa kita sebut dengan istilah. Apa sih istilah? Istilah adalah kosakata yang lazim digunakan di bidang keilmuan. Makna dari sebuah istilah tidak langsung kita ketahui. Biasanya orang awam atau orang biasa tidak langsung tahu artinya. Kita mesti buka kamus dulu biar tahu artinya ya, karena masuk ke bidang ilmuwan tertentu. Nah, itu adalah ciri-ciri istilah. Contoh, laporan keuangan tahun ini menunjukkan bahwa perusahaan kita surplus sejak kuartal pertama. Nah, di sini ada kata surplus kuartal. Kalau kita nggak ngerti, kita tidak tahu artinya ya, karena jarang melihat kata-kata tersebut. Karena dia masuk ke bidang keilmuan tertentu. Kira-kira masuk ke bidang ilmu apa? Ya, bidang ekonomi ya, surplus. Surplus itu artinya keuntungan ya, misalnya contoh. Kemudian ayah selalu melakukan investasi dalam bentuk emas batangan. Di situ juga ada kata yang tidak lazim, yang jarang, kosakata yang jarang ditemukan dan jarang orang biasa paham kalau belum buka kamus. Investasi ya. Nanti bisa dilihat di kamus apa sih arti investasi. Kemudian misalnya contoh kata fotosintesis. Nah, kalau orang yang belum pernah bersentuhan dengan kata tersebut nggak akan ngerti apa itu fotosintesis. Fotosintesis itu masuk ke bidang keilmuan, ya keilmuan IPA ya, fotosintesis. Misalnya ada kata lagi narasi, deskripsi. Nah, itu masuk ke bidang keilmuan bahasa Indonesia. Dalam tahsin tahfiz juga ada ya istilah, yaitu murojaah, ziyadah. Nah, itu adalah istilah dalam bidang tahsin tahfiz. Kosakata bidang ilmu. Ciri kebahasan yang terakhir adalah sinonim. Sinonim adalah kesamaan makna antara kata satu dengan lainnya. Jadi bukan persamaan kata, tapi persamaan makna. Contoh, Aisyah merasa senang dan bahagia mendengar kabar tersebut. Ya, di manakah yang sinonim? Betul, kata senang dan bahagia. Jelas ya, maknanya sama. Sama-sama gembira, bahagia, dan senang. Berikutnya, Rano menyalakan TV dan menghidupkan AC di kamarnya setelah pulang sekolah untuk beristirahat. Manakah kata yang bersinonim? Menyalakan dan menghidupkan. Sama maknanya ya. Nah, itu adalah ciri kebahasaan dalam teks pidato persuasif. Diingat ada 5 yang tadi di slide ya, dan itu selalu akan muncul di latihan ataupun di ujian nanti di pekan penilaian harian atau nanti di PTS atau PAT. Jadi mohon dibaca dan didalami lebih lanjut lagi. Alhamdulillah telah selesai pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang menentukan struktur teks dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Buat Ananda yang masih bingung dan belum jelas mengenai materi hari ini, bisa disimak lagi video ini dari awal dan jangan di-skip. Juga ditambah dan diperkuat dengan membaca buku paket kalian masing-masing yang materi teks pidato persuasif. Karena Miss Indah juga mengambil materi dari buku paket. Jadi buat Ananda yang masih bingung dan belum jelas tentang materi hari ini, tadi ya, disimak lagi videonya. Kalau ada yang kurang paham boleh bertanya dan juga diperkuat dengan membaca buku paket. Untuk berikutnya ada sesi kuis di kolom komentar yang dapat menambahkan nilai latihan Ananda semua. Jadi tetap aktif di kolom YouTube ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya buat video dan akun YouTube channel SMP IT Gamel Akhlak. Terima kasih atas perhatian Ananda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, insya Allah.